2.390 Pak. Oh. Ya, banyak sekali ya Pak. Tambah satu yang di pojok sana. Yang di pojok oh jangan Pak. Pak kan tadi sudah sering juga bertemu rambu-rambu lalu lintas ya, Iya, udah iya. makanan sehari-hari lah. Betul. Coba kita tes ya. Siap, Kita tes siap. nih. Iya, itu salah satu contoh Coba. rambu ya. Cuman mungkin Apakah disalah rambu ini ada di artikan. Kota Bandung, Pak? Ada jadi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dishub Podcast atau Dispod. Nih udah lama banget ya ini kita nggak ketemu nih di Dispod atau Dishub Podcast ini. Karena kayak nggak lengkap gitu ya kalau nggak ada konten podcast kayak gini gitu. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini kita akan membahas tentang lengkap melengkapi. Nah, soal lengkap melengkapi tentu saja ini sesuai dengan tema podcast kali ini, yaitu sharing tentang kegiatan perlengkapan jalan. Tuh, nggak cuma kamu yang harus saling melengkapi, tapi di jalan juga perlu ada perlengkapan, perlu saling melengkapi untuk terjalinnya keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas. Nah, berbicara tentang perlengkapan jalan, nggak lengkap juga ya kalau nggak ada narasumbernya, masa saya sendiri ya. Jadi kita langsung perkenalkan ini narasumber kita, Bapak Dimas. Halo Bapak Dimas. Halo. Selaku kasih dari seksi perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Sehat. Bapak. Aduh makin segar banget ini Bapak. Aduh. Udah lama nggak ketemu Pak, Pangling Pak. Iya, alhamdulillah. Pangling. Ini ada 2.000 penonton nih Pak di sana Pak. Oh, siap. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tuh. 2.390 Pak. Oh. Ya, banyak sekali ya Pak. Tambah satu yang di pojok sana. Yang di pojok oh jangan Pak. Siap. Wah, bahaya ini jadi konten misteri tapal batas ini Pak. Silakan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Sodik Mikail. Saya sebagai Kepala Seksi Perlengkapan Jalan di bidang lalu lintas dan perlengkapan jalan di Sub Kota Bandung. Ya. Kami dari Seksi Perlengkapan Jalan itu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlengkapan jalan yang ada di Kota Bandung itu terpasang, tersedia dan berfungsi dengan baik. Jadi ruang lingkup pekerjaannya lebih kurang ya kita melakukan pengadaan, pemasangan dan juga pemeliharaan perlengkapan jalan yang ada di wilayah Kota Bandung. Lebih tepatnya ya di ruas-ruas jalan yang milik pemerintah Kota Bandung. Nah, berarti kan tugasnya adalah memastikan perlengkapan jalan terpasang dengan baik, pemeliharaan mungkin yang rusak-rusak. Nah, ini kan tadi belum terjawab nih Pak yang terkait apa aja nih yang ada di jalan raya yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan. Nah, itu Siap. Pak barangkali masyarakat belum tahu gitu. Ya, baik. Jadi saya jelaskan mungkin pemirsa Dispod dan masyarakat yang belum mengetahui apa sih perlengkapan jalan itu. Jadi perlengkapan jalan itu bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di permukaan jalan maupun di atas permukaan jalan, meliputi peralatan atau tanda yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Nah, perlengkapan jalan ini ada beberapa jenis kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada 8 jenis perlengkapan jalan. Yang pertama rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Yang kedua marka jalan. Marka jalan. Yang ketiga alat pemberi isyarat lalu lintas Oh, atau apil juga termasuk traffic light itu perlengkapan jalan ya Pak? jalan. Oh, apil ya. Yang keempat itu APJ atau alat penerangan jalan. Alat penerangan Itu jalan. PJU, PJL. Oh, itu. kemarin sempat sama Pak Panji Pak. Ya, kita. betul. Itu juga termasuk perlengkapan jalan itu. Kemudian yang kelima ada alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Oke. Nah, yang keenam ada alat pengawasan dan pengaman jalan. Oh, alat mirip-mirip ya. mirip-mirip, tapi Pak. beda nanti contohnya jenis-jenis perlengkapan jalannya. Kemudian tadi yang keenam, yang ketujuh ada fasilitas untuk pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas.
Nah, yang terakhir yang ke-8 ada fasilitas untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Nah, itu kelompok-kelompok atau jenis perlengkapan jalan yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang diatur di undang-undang yang tersebut. diatur. Oke, baik. Jadi sesuai undang-undang tadi ada yang 8 tadi Iya, ya, Pak. 8 tadi. Tapi kan berdasarkan kesesuaian yang sekarang nih, Pak, kemarin sempat juga podcast dengan Pak Panji di Iya. PJU dan apa tuh PJL ya. Itu kan bagian dari perlengkapan jalan. Iya, betul. Nah, kenapa tidak di Bapak? Apa emang di Disub ini sistemnya beda gitu, Iya. Pak? Karena tadi Apil juga kan ada di ATCS tuh, Betul, Pak. betul. Nah, pengelolaannya tadi kan Bapak menyebutkan bahwa pengelolaannya ada di perlengkapan jalan semua. Iya. Kalau tentang perlengkapannya itu bagaimana, Pak? Iya. Jadi kalau di Dinas Perhubungan Kota Bandung itu ada pembagian tugas, ada struktur organisasi karena lingkup perlengkapannya itu cukup luas dan wilayah yang harus ditangani juga cukup luas, maka ada pembagian tugas dan kewenangan. Tugas ya. Oh, Nah, jadi kalau dibagi-bagi di Pak Panji kemarin di APJ ya, APJ itu dan fokus ke PJU dan PJL. Itu memang cukup krusial karena jumlah PJU cukup banyak, ribuan, dan harus dipastikan bahwa PJU PJL itu nyala, bisa berfungsi menerangi jalan sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Nah, yang kemudian perlengkapan jalan yang lain juga seperti traffic light itu juga cukup krusial juga karena harus berfungsi dengan baik untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Itu juga ditangani oleh satu bagian tersendiri. Nah, kami untuk perlengkapan jalan yang lainnya seperti rambu, marka, kemudian water barrier, traffic cone, termasuk cermin tikungan untuk keselamatan pengguna jalan itu menjadi kewenangan seksi perlengkapan jalan. Berarti yang paling sering ini Bapak kerjakan bersama teman-teman atau tim adalah rambu dan marka ya, Pak, yang tadi dan pemasangan alat keselamatan tadi ya. Berarti yang cukup sering intensitasnya itu rambu dan marka. Nah, Bapak nih kita mau tanya nih, Pak. Bapak kan tadi sudah sering juga bertemu rambu-rambu lalu lintas ya, udah makanan sehari-hari lah. Betul. Coba kita tes ya. Kita tes nih. Coba kita lihat, Pak, videonya, Pak. Iya. Nah, coba. Iya, itu salah satu contoh rambu ya. Cuman mungkin rambu disalah ini ada di Kota Bandung, Pak? Ada, jadi ada yang seperti ini, Pak. Ada. Kalau rambu seperti itu dengan warna dasar kuning itu termasuk jenis rambu untuk peringatan ya. Peringatan. Jadi kalau di situ tulisannya kan hati-hati ya, peringatan. 100 meter lagi ada pekerjaan. Itu Pak kebetulan. Cuman yang dimaksud bukan pekerjaan untuk bukan ya, Pak. Penghasilan, tapi pekerjaan konstruksi seperti itu. Oh gitu. Tapi itu ada ya, Pak, berarti di Kota Bandung ya. Nah, kalau contoh rambu yang seperti itu, Pak, ada spesifikasinya nggak, Pak? Kenapa harus dipasang rambu seperti itu, atau emang pada saat ada pekerjaan saja, nanti kalau tidak ada pekerjaan dicabut gitu, Pak, atau seperti apa, Pak? Iya, kalau yang seperti itu peringatan ada yang sifatnya permanen, ada yang temporer. Jadi kalau yang seperti itu biasanya temporer ya. Oh iya, jadi ada pekerjaan ada pekerjaan ya. Jadi takutnya kayak gitu, Pak, yang nganggur-nganggur. Iya. Teman-teman yang belum punya kerjaan. Jadi ada harapan. Ada harapan, Pak, tapi PHP nanti ngadunya ke Bapak. Oh ini ya. Bohong nih, hoax. Seksi perlengkapan jalan. Ya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada beberapa rambu yang dipasang oleh seksi perlengkapan jalan. Tadi salah satunya adalah rambu peringatan. Terus rambu apa lagi, Pak, yang sering kali di wilayah Kota Bandung dipasang oleh tim? Yang sering itu rambu larangan ya, karena masyarakat pengguna jalan sebenarnya paham dengan rambu-rambu, cuman karena memang kesadaran masih rendah dan mungkin untuk kepentingan pribadi sehingga banyak melanggar, sehingga kita ada rambu larangan. Betul. Kayak larangan parkir, larangan berhenti. Terus kemudian kalau jenis rambu yang lainnya tuh ada rambu perintah dan rambu petunjuk. Nah, itu jenis-jenis rambu ada tadi peringatan, larangan, yang hijau itu rambu apa, Pak? Yang hijau rambu itu petunjuk ya, kayak gini ya. Petunjuk arah ya. Nah, kemarin itu sempat ramai juga, Pak.
yang petunjuk arah yang ada yang typo ya, salah tulis Pak. Oh iya iya. Itu iya. ceritanya tapi rame loh Pak itu Iya, Pak. iya. Gimana Pak? Apa tulisan apa ya? Ada beritanya nggak? Nama jalan ya Ada atau nama jalan. Oh, Nah itu kurang satu huruf Banduk kurang ya, Banduk. Bandung. Iya. Gitu ya, kurang satu huruf. Nah itu sambil kita lihat dulu Pak. Iya. Jadi sebenarnya pasti dong ada SOP Betul, ketika betul. kita membuat rambu, ada spesifikasi yang khusus atau seperti apa Pak. Jadi gimana sih Pak dari awal ini rambu itu dibuat Pak? Iya. Singkat aja Pak. Siap. Jadi rambu dipasang itu tentunya melalui proses perencanaan ya. Jadi kita merencanakan, kemudian juga melihat tujuannya juga. Ini fungsinya untuk petunjuk arah, dan tulisan di rambu itu juga kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau yang kemarin sempat viral ya Viral. di sosmed ada typo, Typo. kurang satu huruf, itu sebenarnya udah lama itu rambu. Tapi Jadi, sudah diperbaiki ya Pak? sudah, Nah, ini. jadi ketika ada informasi dari masyarakat, kita juga berterima kasih ada yang menginformasikan sehingga dengan Cepat ya. segera kita untuk melakukan perbaikan. Oke, nah ini juga beritanya sudah diperbaiki itu Pak. Jadi mantap. Jadi ini salah satu tugasnya juga ya Pak, Iya, menerima betul. laporan dari masyarakat ketika ada yang tipe ataupun termasuk yang rusak, yang dan Betul, lain-lain itu juga Iya. langsung diperbaiki ya Pak ya. Iya. Jadi secara spesifikasi itu ada SOP-nya, ada Ada. ketentuannya ya Pak ya. Berarti kan tidak asal. Nah, wargi Bandung jadi jangan alasan rambunya nggak kelihatan Pak, kurang besar katanya. Mau segede apa Pak, kan nggak boleh ya kalau Iya, kecuali rambu petunjuk arah mungkin ya Pak. Betul. Kalau larangan parkir ya saya kira cukup lah segitu. Itu nggak bisa lebih besar lagi Pak. Itu ada ketentuannya. Ada Jadi ketentuannya untuk di ya? jalan kota dengan laju kendaraan sekian kilometer itu lebar besar rambunya itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan ya. Jadi memang ukurannya segitu ukurannya. sudah bisa dilihat oleh pengendara lah ya, sudah diatur ya sedemikian rupa. Nah, berkaitan dengan rambu tadi udah Pak. Sekarang kita ke marka jalan nih Pak. Nah, kalau soal marka jalan saya ada satu pertanyaan Pak. Yang warna merah itu untuk motor itu apa? RHK ya Pak? RHK itu Pak seringkali kalau hujan tuh licin Pak. Iya. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa? Iya. Kesalahannya ada di mana atau Iya. emang seperti itu Pak? Iya. Atau seperti apa? Ya, jadi kalau marka jalan itu, kalau yang biasa terpasang di jalan itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada yang jenis marka jalan termoplastik, ada yang marka jalan jenis kol plastik. Kalau yang tadi ditanyakan yang merah itu jenisnya kol plastik. Kol Kol plastik. plastik. Ya. Jadi itu lebih ke alasnya itu lebar, Ya. kemudian berwarna ya. Ada yang merah, ada yang hijau kalau jalur sepeda. Ya, ada yang hijau. Nah, itu kenapa licin? Ya memang secara umur teknis itu marka jalan itu ada ketentuannya. Ada Umur ketentuannya teknisnya itu ya. 2 tahun. Oke. 2 tahun. Jadi ketika sudah lewat 2 tahun, ya fungsi dari kekesatan marka itu berkurang. Berkurang ya Pak. Makanya juga pemeliharaan itu memang harus Dilakukan terus-menerus ya. Jadi berbeda-beda ya Pak untuk Beda-beda. masing-masing marka jalan, Iya. untuk RHK, lajur sepeda juga beda Lajur ya Pak sepeda bahannya ya. pakai kol plastik. Kol gitu plastik ya. juga. Jadi tentu saja dari seksi perlengkapan jalan itu berdasarkan ketentuan ya Pak Iya, yang betul. menunjang keselamatan pengendara. Jadi tidak asal ya Pak ya. Betul. Jadi kalau nemu yang pudar atau yang licin berarti usia pakainya mungkin sudah habis. mendekati Habis, ya. habis ya Pak. Nah, Pak kan banyak sekali nih ruas jalan di Kota Bandung ya, zebra crossnya, persimpangannya juga banyak Pak. Ini bagaimana Pak sistem kerja dari tim Bapak? Ini Siap. kan pasti butuh Strategi, ekstra ya. ini, butuh strategi khusus Iya. ya, 4-3-3 atau 3-5-2 bukan. Jadi butuh strategi khusus dan bagaimana Pak sebenarnya sistem kerja di Bapak mengingatkan ini kalau siang biasanya saya lihat tuh malam ya Pak. Iya, Kalau ngecat. ada yang sampai malam, tengah malam. Itu bagaimana Pak SOP-nya, pembagian timnya atau apa Iya. dan personilnya ada berapa itu Iya. bagaimana Pak? Ya supaya efektif kita mencoba untuk buat sistem kerja yang tepat gitu ya. Jadi untuk di seksi perlengkapan jalan kita buat ada 3 tim supaya kerjanya efektif. Dengan jumlah personil yang ada, kita buat 3 tim. Yang pertama, Ada berapa Pak jumlah personilnya Pak? kalau total sih ada 14 ya yang di lapangan. 14 yang di 14 lapangan. Oh itu untuk rambu dan marka
Iya, atau semuanya. oh Jadi semuanya. semuanya 14 itu total. Memang secara jumlah perlengkapan jalan yang ada, wilayah Kota Bandung Ya. yang begitu luas, memang butuh lebih dari jumlah itu, tapi kita optimalkan yang ada. Jadi dari 14 itu ada 3 tim, ada tim survei, tim rambu dan tim marka. Nah, sebelum tim lapangan, tim rambu, tim marka bekerja melaksanakan pemasangan atau pemeliharaan, itu biasanya didahului oleh survei terlebih dahulu. Survei Ada dulu tim ya, survei supaya oke. bisa mengetahui kondisi, terus kebutuhan yang harus dibawa, terus kemudian alat-alat yang diperlukan apa saja itu oleh tim survei. Nah, kemudian untuk tim marka itu khusus untuk marka jalan biasanya. Marka jalan ya, tadi ya, Karena zebra cross tadi, ya. relatif agak susah karena dia bersinggungan dengan pengguna jalan. Maka tadi Ya. Kang Ari bilang sering dilakukan di malam Malam hari ya, jadi karena biar ya dengan kondisi jalan yang cukup padat di Kota Bandung, biasanya kita memilih pekerjaan itu di malam hari. Ya. Nah, untuk tim rambu itu untuk pengerjaan rambu, kemudian pemasangan cermin, dan juga untuk perlengkapan jalan yang lain. Dan Itu biasanya siang ya, Pak, siang kalau karena rambu ya, bisa bisa dilaksanakan. Biasanya posisi rambu itu kan di luar badan Luar jalan, badan ya. jalan, Jadi ya. bisa dipasang, tidak mengganggu pengguna jalan gitu. Jadi secara teknis itu ada pembagian di waktu malam dan waktu Ya, betul, siang ya Pak betul, untuk betul. pekerjaannya. Pekerjaannya. Nah itu Pak untuk memastikan, berarti kan Bapak harus memastikan nih kalau yang bekerja malam kan supaya nggak ngantuk gitu ya Iya. Pak. Berarti itu kan ada treatment khusus ya Pak, Betul, harus betul. ada Iya. pengaturan waktu secara khusus Betul. karena kalau ngantuk nanti Iya, bengkok. betul. Lagi nggak marka bengkok ngantuk Pak, itu kan itu pasti ada evaluasi ya Pak, Betul. setiap waktunya Iya. Pak. Jadi memang kita merencanakan terlebih dahulu bila mana pekerjaan dilakukan malam hari, nanti malam misalnya gitu. Ya. Itu tim marka itu siang harinya disuruh istirahat dulu Diistirahatkan gitu kan. Istirahatkan ya, dulu oke. nanti biar dia bisa kerja malam sehingga bisa lebih fresh ya, Ya. lebih kuat untuk kerja di malam hari gitu. Nah gitu wargi Bandung, jadi kerjanya tuh nggak cuma pagi atau siang atau sore, sampai malam pun dikerjakan gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada apa butuh bantuan mengenai perlengkapan jalan, siap ya Pak? Siap, insya Allah. Siap insya Allah lah ya, 24 jam gitu sampai untuk melayani wargi Bandung. Nah Pak, terkait pekerjaan perlengkapan jalan tadi, terutama soal marka jalan dan rambu, tentu saja ini harus ditunjang ya Pak oleh perlengkapan teknis Iya. gitu Pak, alat-alat. Ini bikin sendiri Pak di workshop atau ada Iya. gudang tersendiri atau gimana Pak? Rambu. Iya, jadi untuk pengadaan pemasangan perlengkapan jalan kita memang ada dua skema ya, ada dua cara, ada Ya. dilakukan oleh swakelola oleh sendiri Oleh sama sendiri. tim kita sendiri. Ya. Ada yang oleh vendor Oleh juga pihak vendor, ketiga. baik. Jadi kalau sifatnya jumlahnya sedikit yang Ya. dipasang itu sama tim kita, Sama tim kita. seksi perlengkapan jalan ya. Kalau jumlahnya banyak biasanya kita kontraktual gitu ya, pakai Oke, pihak baik. ketiga. Jadi kalau yang urgent mendesak kita butuh cepat, biasanya sama tim kita tuh kapanpun dimanapun Bisa ya. itu kita biasanya lebih siap dibandingkan kalau Ya. kita harus ke vendor terlebih dahulu gitu. Karena alatnya pun kita punya ya, Ya, Pak, alatnya pun alat-alat juga punya ya? kita punya Lengkap ya, mesin, mesin ya. Mesin marka ada, kemudian kendaraannya Kendaraannya juga ada ya. cukup lengkap. Kemudian untuk rambu juga pengadaan bahan untuk pembuatan rambunya kita udah Ya. siap. Terus untuk ngeprint tulisan rambu Tulisan itu ya. seperti itu kita sudah ada gitu. Jadi udah lengkap bisa melaksanakan Bisa pemasangan ya, dan pemeliharaan di pemeliharaan sesuai permintaan Iya, dan rencana kerja ya Pak. Baik Pak, untuk tadi terkait pemasangan dan alat ya Pak yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung nih Pak, ada sedikit isu nih Pak. Kemarin itu sempat ada rame tuh Pak di TikTok Pak. Iya. Ini ada komentar Pak, banyak sekali yang berkomentar tentang alat yang digunakan Pak oleh tim perlengkapan jalan. Ini ada yang komentar kok alatnya pakai pel serokan, katanya pakai lakban, pakai alat-alat yang jadul lah Pak, kayaknya katanya gitu, manual lah gitu, Iya, nggak pakai manual. mesin, nggak pakai apa.
dalam apa ya? Dalam konten apa ya waktu itu? Lajur sepeda kalau nggak salah Pak. Itu ramai sekali Pak. Ini gimana tanggapan Bapak? Ketinggalan zaman Ketinggalan zaman katanya Pak. Ini saya sambil minum ya Pak. Siap, boleh. Jadi tadi yang udah saya jelaskan ada 2 jenis marka jalan gitu ya. Ada marka jalan termoplastik, ada cold plastik. Nah, yang mungkin dilihat sama netizen itu ada pengecetan jalur sepeda, Ya. itu jenisnya cold plastik memang. Jadi catnya itu dingin, tidak perlu dipanasin. Ya. Dan umumnya memang kita pernah juga kerjasama dengan vendor juga untuk pengecatan jalur sepeda juga menggunakan alat manual sama. Alatnya yang Jadi, seperti itu ya, iya, kayak serokan air jadi ya. memang catnya itu kan tinggal dituang ya ke jalan, kemudian untuk meratakannya kita pakai serok pel Serok untuk meratakan. Terus kemudian pakai lakban juga itu supaya tidak meluber atau tidak membatasi ya. membatasi supaya itu. Supaya Jadi rapi. memang perlu dipahami kalau yang pernah dilihat teman-teman netizen pakai mesin itu mungkin yang bahan termoplastik. Oh, beda Jadi bahan jenis ya, marka Pak? jalan Jadi termoplastik. Nah, untuk termoplastik kita juga punya alatnya. Punya alat mesin Alat ya. masaknya, mesinnya, jadi nggak manual juga. Nggak manual ya. Jadi memang kalau cold plastik itu hanya pakai itu serok untuk meratakan, tapi kalau untuk yang termoplastik itu pakai alat, pakai mesin sehingga bisa terpasang dengan rapi gitu. Baik warga Bandung. Nah itu ya klarifikasinya dari Pak Dimas selaku kasih dari perlengkapan jalan bahwa pekerjaan itu sudah sesuai SOP ya Pak alatnya. Jadi kalaupun sama vendor pun alatnya akan sama juga seperti itu Pak. Jadi nggak semuanya pakai alat yang manual. Ada juga yang tadi ya Pak yang bahan termoplastik itu pakai mesin ya. mesin karena panas ya Pak. Iya, dimasak Kalau dulu. kalau pakai serokan leleh ya Pak. Iya, Jadi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan di Jenisnya. Bapak juga ada ya alat-alat yang itu tersedia ya gitu. Tersedia. Jadi gitu warga Bandung klarifikasinya ya. Nah, Pak, ini juga sekaligus ada pertanyaan dari medsos, Pak. Dari Bang Jack ini dari netizen TikTok atau Instagram ya, nih. Untuk buat jalan marka daerah sekolah, nah ini kemana ya Pak? Min gitu. Nah ini Pak, gimana Pak? Tadi kan kalau individu dan lembaga mungkin harus bersurat juga, sama-sama harus bersurat ya Pak. Nah ini termasuk lembaga sekolah ini gimana Pak? Biasanya gimana? Ya banyak juga pihak-pihak sekolah yang mengajukan permohonan ke kami, baik pemasangan baru maupun pemeliharaan. Tinggal diajukan aja permohonannya melalui surat. Jadi nanti ditujukan ke Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nanti jenis perlengkapan jalannya apa, misalkan tadi marka jalannya ya itu bisa diusulkan. Ya. Banyak juga sekolah-sekolah yang minta zebra crossnya dipasang atau diperbarui, dan juga ada ZOS juga, marka ZOS zona ya. selamat sekolah, Selamat yang sekolah warna ya. merah itu bisa diajukan ke kami, ke Dishub Kota Bandung. Nah, berarti silakan bersurat ke Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mau dipasang, misalkan Anda sebagai guru atau lembaga, pimpinan lembaga, silakan bersurat saja ya Pak. Ya. Dan itu disurvei dulu ya Pak. Iya, Disurvei nanti dulu kita nggak survei langsung dulu. dipasang. Iya. Jadi apa syaratnya Pak? Itu bisa dipasang ataupun marka, kalau dipasang Iya. marka, dipasang rambu itu apa syaratnya Pak? Jadi kita survei dulu, kita lihat kondisi kan ya. Kalau marka kan posisinya di atas permukaan jalan. Ya. Jadi kalau bisa permukaan jalan itu masih kondisi bagus. Kalau kondisinya sudah jelek, kalau kita cat juga sayang ya, maksudnya nggak optimal juga. Jadi ada baiknya kalau kondisi ruas jalannya sudah kurang baik, udah rusak, ada baiknya diperbarui dulu. Nah itu bisa minta atau ngajuin permohonan ke DSDABM. Kalau jalan kota itu bisa diperbaiki, nanti ketika sudah bagus permukaan jalannya itu bisa kita cat markanya. Oh jadi tentu saja SOP-nya harus melalui survei dulu ya Pak, nggak bisa langsung dipasang nih warga Bandung. Min ini pasang zebra cross di depan rumah saya, nggak bisa itu ya Pak? Iya. Kalau gitu Pak, Ya, gimana nih kalau contohnya? kita juga melihat ini juga ya, ketentuan juga kalau ada permohonan sekiranya bisa ditindaklanjuti karena nggak berbenturan dengan ketentuan yang ada, kita tindak lanjuti. Dan permohonan juga harapannya sih kalau masyarakat gitu ya, masyarakat Kota Bandung mengajukan ke kami,
harapannya juga berkoordinasi dengan pihak wilayahan, Kewilayahan, minimal setingkat kelurahan, kelurahan lah ya. Bisa lewat Jadi, RT RW juga ya, Pak. Jadi biar pihak kelurahan yang mengajukan permohonan ke kami itu supaya mereka mengetahui dan juga ikut membantu untuk Ya. memperbaiki kondisi di wilayahnya gitu. Pertanyaan yang kedua nih dari Instagram nih, Pak. Min, jalan Surapati zebra crossnya sudah pudar, bisa dicat ulang lagi. Nah ini permintaannya, ini kan dari netizen ya Pak, dari pribadi tadi. Iya. Nah ini apakah ada ketentuan atau sudah pasti ditolak atau memang kita menyarankan untuk lapor dulu ke Iya. kewilayahan atau seperti apa Pak? Karena status jalan juga bisa mempengaruhi ya Pak ya. Betul. Ini di mana ini? Surapati ya, Jalan Surapati tuh Pak, zebra crossnya Iya. sudah pudar katanya. Ya, Gimana, jadi sesuai dengan ketentuan yang ada, memang ada pembagian kewenangan ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota. Nah, itu di aturan itu kewenangannya tuh sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi, Untuk jalan ya. nasional itu tanggung jawabnya kementerian, untuk jalan provinsi gubernur, untuk ya. jalan kota untuk wali kota, kalau jalan kabupaten bupati Bupati gitu. ya. Jadi kalau di subkota Bandung ya memang yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama itu jalan-jalan milik kota Bandung, Milik Kota statusnya Bandung Kota statusnya. Bandung. Kalau Surapati Pak ini Pak termasuk? Surapati itu statusnya ini ya jalan nasional ya. Jadi Oh jalan berarti mungkin nggak bisa mungkin ditindaklanjuti ya, oleh seksi Bapak nggak bisa? ya jadi mungkin harus diajukan permohonan dulu ke pihak kementerian. Kalaupun nanti misalkan pihak kementerian mempunyai Ya. keterbatasan belum bisa segera dilaksanakan, itu kita kadang bisa berkoordinasi. Bisa berkoordinasi, Kita ya. minta izin kepada pemerintahan atau dari kementerian meminta permohonan ke Ya. kami, kita coba tindak lanjuti gitu. Baik. Jadi seperti itu warga Bandung. Jadi mohon maaf banget kalaupun aduannya tindak lanjutnya agak lama karena memang kalau bukan wilayah Kota Bandung, kami Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dulu ya Pak. Jadi warga Bandung harap bersabar nih, kalau perlu dicek dulu nih ya sebelum laporan status jalannya, ini status jalan milik Kota Bandung, provinsi ataupun nasional ya. Gitu ya untuk netizen yang bertanya melalui IG, mudah-mudahan terjawab. Yang terakhir nih ada lagi Pak. Terakhir ini, oh ini nih, wih tumben katanya Pak. Ini ngomentarin apa nih? Dishub di kotaku pakai vendor terus pakai alat, nggak pakai serokan genangan. Nah ini Pak, jadi katanya di kota lain mau pakai vendor, kalau di sini pakai dishub. Iya. Dishub, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya bahwa bagaimana tergantung jenis pekerjaannya ya Pak. Iya. Bisa dijelaskan lagi? Iya. Jadi kalau di kami juga masih menggunakan vendor juga, ada juga yang dilaksanakan oleh swakelola sama tim kita. Itu lihat kebutuhannya ya. Kebutuhannya. Ya, lihat juga kondisinya juga. Nah, kita juga melaksanakan penyelenggaraan perlengkapan jalan juga tidak asal-asalan juga. Kita juga membekali tim kita untuk pelaksanaan pekerjaan dengan alat yang sesuai standar, kemudian bahan-bahannya juga sesuai standar, dan juga kita bekali juga baik alatnya, kita juga bekali dengan skillnya. Jadi kita lakukan pendidikan pelatihan, kita ikutkan BIMTEK untuk tim kita terkait dengan pelengkapan jalan. Tidak hanya secara teori oleh yang mengatur regulasi, tapi juga kita juga kadang bekali juga teknis oleh vendor ya. Kita juga sharing dengan vendor teknis pelaksanaan pekerjaan pelengkapan jalan itu seperti apa. Tim kita sudah kita bekali itu. Jadi warga Bandung seperti itu. Jadi yang pakai vendor itu mungkin pekerjaan yang memang tidak bisa dihandle oleh Dinas Perhubungan ya Pak, yang memang kuantitasnya lebih banyak. Jadi kalaupun kuantitasnya yang sedikit masih bisa oleh swakelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi nggak semua oleh swakelola, oleh sendiri oleh Dishub. Jadi ada yang oleh vendor ya gitu. Begitu warga Bandung. Pak, sudah tidak terasa nih Pak, kita sudah di penghujung. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Ini kok belum berkurang ya Pak. Silakan Pak, nggak usah malu-malu Pak. Begitu. Jadi terima kasih Pak Dimas telah udah ngobrol-ngobrol nih, berkenan ngobrol terkait perlengkapan jalan. Sama-sama. Nanti lengkapnya mungkin bisa ke IG ya Pak kalau mau informasi informasi tentang lalu lintas, tentang perlengkapan jalan bisa. Bisa. Di IG-nya
perlengkapan jalan ya. Di sana kalau mau lihat pekerjaannya, hasilnya seperti apa, prosesnya bisa di IG. Kalaupun ada aduan, laporan dan lain-lain bisa ke Instagram juga ya. Jadi untuk pertandingan Persib, ada event-event Car Free Day, Braga Beken itu seksi perlengkapan jalan warga Bandung juga ikut support juga ya, termasuk melayani masyarakat dengan support di alat-alat seperti water barrier ya, pembatas jalan, traffic cone dan lain-lain. Seperti itu warga Bandung. Jadi tidak hanya tadi ngecat lajur sepeda katanya pakai serokan, enggak cuma itu kerjaannya. Makanya pantau terus di IG-nya perlengkapan jalan ya. Itu warga Bandung di tahun 2025 ini tetap seksi perlengkapan jalan akan kerja rutin seperti pemeliharaan, dan kalaupun prioritasnya ini akan menambah lajur sepeda ya Pak. Lajur sepeda insya Allah akan ditambah. Zebra cross yang pudar ayo laporin aja ya Pak ya. Biar bisa dicat, karena kita juga butuh bantuan pengawasan dari masyarakat juga ya Pak, karena terbatas personil juga. Jadi seperti itu warga Bandung. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih pemirsa ataupun warga Bandung yang sudah menyaksikan di Dishub Podcast. Jangan lupa follow IG-nya Dishub Kota Bandung, like, comment, and share juga di konten YouTube-nya, biar podcastnya nanti minggu depan ada lagi Pak. Gitu. Bapak jangan lupa Pak di follow. Oh iya. Udah ya Pak? Sudah. Oh sudah. Wajib itu. Ada pesan-pesan Pak untuk warga Bandung Pak? Ya, pesan buat masyarakat warga Bandung, terutama buat para pengguna jalan. Ya, saya mohon supaya selalu tertib berlalu lintas, untuk patuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas supaya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bisa terwujud dan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.